Aku oh kopi, oh ya. Katanya banyak kopi ya di sini ya. Ya kopi memang luar biasa ini. Ekspornya sangat diminati. Yang kopi sudah pernah ekspor? Belum ya. Mudah-mudahan segera ya Pak ya. orang luar banyak yang beli tapi nggak ekspor. Oh gitu. Belum kirim. Nah itu mungkin sampel dulu Pak. Nanti setelahnya baru dibeli ya. Baik, saya mulai. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Sofia Nina. Saya dari CV Kariza Kansa Pratama. Dan brand kami adalah Bananania. Ada yang sudah pernah dengar Bananania? Kalau belum berarti saya pernah kenal. Sudah ya? Iya, itu. Yang apa? Yang kemasan kuning. Biasanya. Iya, yang banana. Sebentar ini saya dulu. Ini sampel-sampel. Dibagi oleh. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan bicara tentang ekspor makanan. Walaupun nanti sebetulnya ada juga yang hampir sama ya antara ekspor makanan ataupun tidak, itu hampir sama. Oke, jadi judulnya adalah from lokal to global. Oke. Nah ini saya, jadi kami memulai Bananania itu di tahun 2019. Baru mulai sedikit tahu-tahu COVID. 2019 akhir, tahu-tahu 2020 masih 2020 udah COVID. Aduh, agak sedih juga waktu itu. Tapi terus akhirnya kami tetap berusaha bangkit dan alhamdulillah sudah cukup banyak penghargaan yang kami terima sampai saat ini. Dan apa ya? Yang terakhir kemarin UMKM Platinum Bina Mitra Unggul. Jadi itu dapat dari Pertamina saya. Oke. Nah ini adalah produk-produk kami. Dari namanya saja, saya ketahuan ya, maksudnya adalah pisang. Jadi Bananania semuanya. Semuanya dari pisang walaupun macam-macam. Jadi tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu. Produk kami adalah keripik pisang, aneka rasa. Terus yang kedua, kami juga punya tepung pisang. Tepung pisang. Jadi ini tepung pisang itu merupakan tepung gluten free ya. Dibikinnya dari pisang mentah. Nah, tepung pisang ini yang di beberapa negara itu menjadi barang yang dicari. Jadi contohnya kayak di Jepang. Jepang itu sudah banyak tepung pisang. Di Arab Saudi itu tepung pisang bahkan untuk obat dimasukkan ke kapsul. Gitu. Jadi ini adalah tepung pisang. Tapi dulu saya 2019 baru bikin keripik pisang aja karena saya sama sekali nggak ada keahlian di food ya. Jadi 2019 saya coba-coba bikin keripik pisang, namanya orang mak-mak yang mau usaha wis gawe opo sing paling iso digawe, akhirnya keripik pisang lah yang jadi ini saya. Tapi tahun kedua COVID saya mulai bikin granula pisang. Tahun ketiga saya mulai bikin tepung pisang. Tapi pada tahun 2021 banyak banget orang yang nggak ngerti tepung pisang itu tepung opo toh. Iso mbok opo toh, iso mbok banyak sekali pertanyaan itu, bahkan sampai tidak laku. Saya sampai nulis-nulis ke intisari, Bu kok tolong tepung pisang saya dititipin sini. Oh lah mbak, orang sing takon ora ono, aku meneh harus tuku. Nah, dari situ saya mulai berpikir, waduh, aku sudah tepung apa-apa iki, tepung gluten free kok nggak laku. Akhirnya saya mulai bikin cookies granola. Ini adalah turunan dari tepung pisang itu sendiri. Jadi saya bikin dari 100% tepung pisang tanpa ada campuran tepung apapun. Jadi saya bisa bilang bahwa produk saya ini adalah produk gluten free. Akhirnya produk ini yang membuat saya menang di beberapa kompetisi nasional, seperti di Pangan Award, di Hijrah Trainer, di Pertamina juga demikian. Gitu teman-teman. Terus yang terakhir, karena kalau bikin tepung pisang itu kan harus dari pisang mentah. Karena kalau pisang matang nanti jadinya selai, bukan tepung. Nah, saya itu menggunakan pisang-pisang yang tidak populer atau pisang-pisang yang nggak laku. Pisang apa kan? Apa? Bukan. Kafenis. Bukan. Kafenis. Kafenis malah pisang awak atau pisang puter. Tapi jeleknya pisang puter itu apa? Ada bijinya. Ya, memang ada bijinya. Memang saya itu coba bikin tepung yang biar nanti kalau jadi tepung pisang itu nggak mahal. Karena 10 kg pisang hanya bisa jadi 2 kg tepung.
Jadi kalau misalnya terlalu mahal di pisangnya, nanti harga tepung kita jadi mahal banget, iya nggak? Makanya saya cari pisang murah. Jadilah ketemu sama pisang Tuter tadi. Tapi jeleknya pisang Tuter, kalau sudah matang satu sekarang, besoknya ada. Nah, kalau sudah seperti itu apa Pak yang terjadi? Saya rugi, karena udah nggak bisa ditemuin lagi. Akhirnya saya bikin rambak pisang. Ini dari pisang matang yang kita fabrikkan. Gitu. Setelah ada ini, jadi kan saya jadi nggak rugi, karena yang matang bisa ke sini, yang mentah bisa ke. Gitu, oke? Nah itu sekelumit dari produk-produk badan. Oke. Sekarang kenapa sih harus ekspor? Kadang-kadang orang, oh, main Jogja, ini Indonesia ini, ya memang betul. Indonesia itu sendiri ada 270 juta jiwa, bahkan lebih sekarang. Tapi sekarang ini apa ya? Banyak sekali yang mengeluh. Oke, kita mengeluh nggak ya di sini? Wah, daya beli masyarakat turun. Sampai supermarket aja banyak yang tutup, Giant tutup, Transmart tutup. Ya, daya beli masyarakat turun. Kadang-kadang bikin supermarket gede-gede sepi. Nah, kalau kita misalnya bisa ekspor, alangkah baiknya karena peluang pasar kita pasti jauh lebih besar daripada yang sekarang. Terus juga peningkatan pendapatan dan keuntungan pasti. Karena apa? Ekspor itu nggak mungkin dikit. Ada sih ekspor sedikit yang kadang just tip, titip koncal. Itu kan pasti nggak bisa besar karena dia kan paling bagasi hanya 30 kilo. Itu pun sudah pakai barang-barangnya dia sendiri, pastinya kan nggak raksa. Tapi begitu kita sudah bisa kirim lewat kapal, kirim lewat kontainer, sudah pasti keuntungannya akan besar. Walaupun mungkin mepet, ekspornya mepet banget, mepet, tapi oke. Jadinya sedikit kali banyak, hasilnya tetap banyak. Daripada banyak sedikit, nah tetap hasilnya sedikit. Nah untuk pengembangan bisnis juga. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah ekspor itu kita akan sering mendapat tawaran untuk pameran-pameran internasional, untuk ikut apalah, untuk yang bahkan pameran ini alhamdulillah ini besok tanggal 20 Agustus saya berangkat ke Jepang karena difasilitasi sama Bappenas kayak gitu. Jadi saya pernah difasilitasi Bank Indonesia, Pertamina, Bappenas besok ini, terus BNI Expora gitu. Jadi makin mudah kalau misalnya kita sudah dikenal, oh kita pernah ekspor, punya perizinan ekspor yang lengkap, itu pasti tawaran akan semakin banyak, ya. Diversifikasi risiko. Jadi kadang-kadang ada yang bilang kalau ada sesuatu jangan taruh di satu tempat, ya misalnya gitu, kayak ditaruh satu tempat begitu tempatnya pecah semua. Nah, itulah diversifikasi risiko. Kalau risiko di Indonesia lagi kayak gimana di luar negeri kan tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tetap mencari kans atau mencari peluang, baik itu di mana saja. Oke. Terus membangun merek internasional. Nah, kalau merek kita sudah dikenal di luar, itu akan makin mudah untuk kita ekspansi ke negara lain. Seperti itu. Walaupun di saya tidak semua pakai brand Bananania kalau saya ekspor. Kadang juga ada brandnya dari buyernya. Jadi kadang-kadang ada buyer yang minta, Mbak saya mau tapi pakai brand saya boleh enggak? Karena kalau di negara tertentu itu kadang-kadang pendaftaran merek kayak kita ya, pendaftaran merek kita kan kalau di luar juga demikian. Jadi karena dia sudah punya brand sebelumnya, tak branding yang menggunakan gue dia nggak banyak gitu. Nah itu bisa juga. Contoh soal adalah ini. Ini adalah produk kami yang di branding Kanada. Jadi namanya adalah Archipelago. Nah di branding ini mereka tetap nggak mau ada brand Bananania di sini. Tapi di belakang tetap ada produce by CV Kariza Kancaratama, CV kami. Sleman Yogyakarta Indonesia. Jadi ada itunya. Terus ada product of Indonesia. Kalau nggak ada tulisannya ini saya nggak ngisi, saya nggak mau masukin. Karena apa? Wah, tidak diaku produk di sana ya kan? Nah, akhirnya gitu. Saya mau nggak apa-apa asal ada tulisan product of Indonesia dan CV Kariza gitu.
Jadi nama kita kan paling nggak juga ikut ada di sana, kayak gitu. Terus yang contoh lain adalah ini yang Malaysia punya. Pasar Malaysia Transbite sama juga diproduksi oleh CT Kalisa Rasa Pratama. Gitu. Jadi tetap harus ada itu. Jadi teman-teman kalau pas ke Malaysia nemu ini nggak usah beli bananannya di sini dulu. Daripada di sana ya. Oke. Ya, siapa sih yang bisa ekspor? Siapa saja? Mbak ini kayaknya yang lama ya, Mbak ini yang lama. Ini yang lama. Ada lagi yang baru tuh. Ada lagi yang baru yang ada pola pikir. Boleh dikirim yang baru, Pak? Iya, bisa. Oke, jadi ini saya teruskan. Langkah-langkah memulai ekspor makanan. Yang pertama itu adalah riset pasar dan produk. Jadi kadang-kadang kita itu harus riset pasar. Sakjane produk ini kan krono, wiki dilarang nggak sih? Ada loh produknya yang dilarang. Contohnya adalah produk daging-dagingan, terutama dari daging sapi dan ayam, itu ditolak masuk ke Australia. Tahu nggak alasannya? Karena Australia itu merasa mungkin daging sapinya Indonesia itu tidak sebaik dagingnya mereka. Jadi masih susah sekali untuk produk-produk daging untuk masuk ke Australia. Terus juga di Indonesia ini kita suka sekali yang namanya sambal-sambelan, pedes-pedesan semua. Tapi di luar negeri tidak demikian. Ya, di luar negeri itu pedes oke, tapi tidak pedes seperti sambal kita. Jadi kalau kita mau masuk ke pasar internasional, sambalnya ya harus dikurangi, jangan terlalu pedes. Nanti sana nggak mau. Itu namanya riset pasar. Terus lagi misalnya apa ya? Oh, di Arab Saudi sekarang kalau pakai gula, sesuatu yang memakai gula pasir itu akan ada tambahan charge 10% pajak. Nah, kalau kita sudah tahu, kita ganti aja bahannya, jangan pakai gula pasir. Gitu. Jadi sekarang saya waktu itu ke Arab Saudi saya kirimnya justru yang pakai madu, bukan yang gula. Kalau pakai madu masih boleh, maksudnya masih 0%. Tapi kalau kita pakai gula pasir, itu nanti tambahan 10% pajak. Nah, hal-hal seperti ini untuk teman-teman yang mau ekspor harus tahu. Jadi kira-kira di sana nanti negara tujuan kita itu nanti apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang. Seperti itu ya. Oke. Karena Indonesia apa tanpa? Mau diganti? Oke, sebentar. Tunggu deh. Jadi begitu. Kalau misalnya kadang-kadang ada, kalau kita punya produk, kadang-kadang ada dua hal yang penting. Satu, produk itu merupakan kebutuhan orang atau bukan. Jadi gini, kadang-kadang ide untuk membuat produk itu bisa juga karena oh ini banyak orang butuh, saya tak bikin biar laku. Tapi ada juga yang saya punya produk ini, pokoknya caranya dipayu. Nah, itu juga ada ya. Jadi kita harus melihat. Nah, oke, ya sudah ya. Nah, ini. Terus yang paling penting itu adalah strategi bisnis dan pelayanan produk. Jadi strategi bisnis dan pelayanan produk itu ada beberapa pola pikir. Ya. Yang pertama harus mau fleksibel dan adaptif, ya terhadap perubahan dan keinginan baru. Contoh, saya di Kanada, ini tak rombak hampir semua. Karena apa? Di sana nggak mau pakai minyak sawit. Bu, produknya harus minyak kelapa. Kalau saya nggak ngikutin, nggak jadi masuk. Barang saya diminta, produk saya diminta sebelum kita benar-benar ekspor, diminta dulu ke sana, dikirim, dites lagi di sana. Kalau saya di Singapura sih ketahuan. Jadi memang harus benar-benar. Terus yang kedua, ini yang rasa madu. Ada yang satunya lagi rasa garlic salt. Ada garlic salt. Mereka nggak mau pakai garam yang beriodium. Aduh, nggak tahu. Pengennya boleh garam beriodium di sana nggak mau. Maunya adalah garam krosok atau garam batang. Tapi yang saya cari yang memang berhalal kayak gitu. Yang saya cari bukan yang krosok aneh pasar itu karena masih kotor ya. Jadi saya juga takut. Jadi justru garam-garam seperti itu yang mereka mau. Akhirnya produk kami masuk dan dibikinkan kemasan. Kemasannya adalah bahasa Inggris dan Prancis karena Kanada ada
di antara Inggris dan Prancis gitu. Jadi kita harus fleksibel. Jadi maunya bayar apa ya nek isu kita nurutin. Jangan terus ada di Pak. Oh, saya kalau nggak sawet enggak. Aduh, kasih batuku gitu ya. Terus misalnya ini harus ada izin hak asasi sipil. Ya, kita harus cari. Karena kalau misalnya nggak ada, itu bisa jadi alasan mereka untuk menolak produk kita. Ya, jadi dulu saya pun juga wah asasi sipil kok abot rasanya. Tapi kalau tanpa itu pasar saya tidak akan terbuka lebar. Ya, nggak mau saya bikin ACCP. Terus yang selanjutnya, tren makanan selalu berubah. Ya, tren makanan itu selalu berubah. Jadi kita harus berpikir, mindset kita harus adaptif. Karena apa? Tren makanan, apalagi di tiap negara itu pasti berubah. Contoh aja Indonesia, paling gampang. Sekarang anak-anak kita berbeda dengan apa? Makanan Korea. Ya kan? Semua Gen Z ini semua anak-anak itu makanan Korea basis. Padahal belum tentu enak di lidah kita yang orang tua, ya kan? Tapi itu adalah tren makanan yang selalu berubah. Terus sekarang dunia bahkan tren makanannya ke arah apa? Makanan sehat, makanan natural, tidak pakai bahan pengawet, tidak pakai aneh-aneh. Jadi saya selalu bilang kalau lagi bisnis matching, saya bilang produk kami nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna. Ada banyak orang yang bikin keripik pisang itu selalu diwarnai ben api. Saya tidak, saya malah tidak suka. Karena nanti buat buyer ini kok warnanya kuning banget, pasti akan ketahuan kalau pakai pewarna. Biarpun pewarnanya makanan ya, tapi orang barat itu orang buyer itu kadang-kadang nggak terlalu suka yang seperti itu. Gitu. Pasar global selalu berubah, pasti. Ya, pasti berubah. Contohnya apa nih? Sekarang lagi ramai banget Donald Trump. Dia kasih apa itu namanya tarif. Nah, sampai kata-kata namanya tarif Trump. Demikian juga Indonesia. Indonesia juga mau kena kan tarif Trump. Nah, makanya saya itu sebetulnya kemarin saya dapat email dari buyer saya di Kanada. Dia bilang, Sophie, ini produk banananya diminati di pasar Amerika. Tapi lewat Kanada saja. Karena kalau Kanada nggak masuk, nggak bayar, nggak kena tarif. Tapi kalau dikirim langsung dari sini ke Amerika, kena tarif Trump 19% ya. Dengar-dengar tadinya 32. Nah, tapi 19% pun kan juga cukup tinggi sebetulnya. Jadi makanya sekarang ini kami siasati. Mau masuk ke Amerika, tapi kami lewatkan di Kanada dulu. Dan kalau mau masuk ke Amerika itu wajib banget punya yang namanya FDA atau Food and Drug Authority of America. Nah itu tuh susah banget carinya. Jadi cara saya adalah saya bikin minta mencari buyer di Amerika dulu. Ya kayak di Kanada kan juga masuk ke Amerika tuh. Jadi di Kanada nanti dia yang akan membuatkan FDA kita. Jadi kita nggak usah susah-susah. Kalau kita bikin sendiri, aduh sudah mati. Satu mahal. Yang kedua harus ada jaminan perusahaan asal. Jadi ada yang menjamin bahwa produk kita ini aman, bahwa produk kita ini memang bagus seperti itu. Itu kan susah nyari kayak gitu, nggak selalu bisa. Dan kalau dengan buyer kita yang dia sudah tahu itu akan makin enak jalannya. Oke, jadi note-nya adalah buyer adalah itu betul. Karena apa? Bagaimanapun kita harus menurutin apa kemauannya kita. Contoh lain. Saya di Malaysia, biasanya saya kan biasanya banananya itu 105 gram. Tapi begitu dia minta 45, kok saya nggak sampai kayak. Ya nggak apa-apa. Asal, ya pasti ada asalnya. Asal ada minimal ordernya. Kalau kamu memenuhi minimal order, ayo. Kalau enggak, ya nyuruh saya. Gitu. Seperti itu contohnya ya. Nah, yang kedua, pola pikir orientasi pada solusi. Jadi kita harus selalu berpikir, mindset adalah cari solusi. Kalau ada hambatan, jadikan hambatan sebagai tantangan dan cari solusi. Contoh soal HACCP tidak mudah dan tidak murah. 50 juta untuk bisa dapetin HACCP. Mahal banget buat kita UMKM, apalagi saya. Emang 50 juta tak tuh kayak pisang sudah bergerak, ya kan? Akhirnya kita carilah sertifikasi lewat kementerian, siapapun yang bisa membayar kita. Lewat kementerian lah, lewat apa, akhirnya saya dapat dari BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, akhirnya
dari situ, wah ternyata mereka sangat mendampingi kita. Jadi kalau saya bingung, aduh mas ini kok dokumenku kok banget, dokumennya itu tebel banget. Oh gini bu, nggak apa-apa, step by step. Jadi benar-benar ini sampai kita dapetin HACCP gitu. Dan dibayarin, yang penting. Jadi saya mau rupiah tidak bayar apa-apa. Nah itu ya. Jadi jadikan hambatan itu sebagai tantangan. Karena saya berpikirnya gini, nek aku nanti entuk iki HACCP, wah tak sarung mesti makin luas gitu. Karena kalau saya lagi pameran, saya lagi bisnis matching, ada orang nanya, ada perizinan HACCP? Oh ada. Terus dia semangat untuk nanya, oh iya ini gimana bu, punya rasa apa, gini bla bla bla. Tapi begitu ada perizinan HACCP, tidak punya, tidak ada, so sorry, maaf tidak punya. Terus dia langsung, oh oke, terima kasih. Sakitnya tuh di sini. Jadi kalau kita di makanan khususnya, kalau memang sudah siap untuk ekspor, sebaiknya memang perizinan harus dilengkapi. Kendala perbedaan budaya, pelajari budaya negara tujuan ini penting sekali. Jadi kadang-kadang kita juga harus ngerti di sana itu budayanya seperti apa. Contoh soal seperti makanan tadi. Jadi kayak di Jepang itu pedesnya nggak bisa pedes banget. Gitu. Jadi saya pernah bawa ke Jepang sambal pecel saya sendiri waktu itu pas saya ada program ke Jepang. Wah itu kebas padahal pedes menurutku. Tapi di sana so spicy, nggak mau gitu. Mungkin kita juga bisa adaptif ya, adaptasi. Jadi kalau di sana nggak suka pedes ya, produk kita mesti jangan terlalu pedes. Kendala regulasi, kenali dan cari solusi. Kadang-kadang regulasi ini luar biasa, teman-teman. Angel sih. Saya dulu pasti pertama kali mau kirim lewat kapal. Ya Allah, sampai nangis, sampai ngimpi-ngimpi. Angel banget, regulasinya angel banget gitu. Tapi setelah tahu, wah ternyata ini gitu. Nah, baru tahu. Cari tahu lewat ITPC. ITPC ada yang tahu? International Trade Promotion Center. Jadi ITPC itu adalah kantornya kayak apa ya? Expo lah, maksudnya kayak kementeriannya Indonesia lah di sana. Dia akan membantu kita cari bayar. Jadi kalau teman-teman bisa tahu alamat ITPC di negara manapun, itu akan lebih baik kalau kita nitip produk. Apalagi kalau produknya produk yang enggak bau, yang enggak ada expired. Kalau unik, nanti pasti dilirik banyak orang. Jadi produk kami sendiri saat ini sudah ada di ITPC Malaysia, sudah ada di ITPC Dubai, ITPC Jeddah, ITPC Australia, sama atas perdagangan Australia. Jadi atas perdagangan ITPC itu merupakan jembatan juga bagi kita. Jadi sekarang saya kalau ada bayar bisnis matching gitu sama saya, itu selalu kan kita tahu ya nama perusahaan, nama orangnya, alamatnya di mana. Saya selalu kontak ITPC sekarang Pak. Saya sudah punya daftar ITPC. Nanti saya kontak ITPC, Bapak, maaf saya punya bayar ini, apakah bayar ini valid? Itu dia sangat mau banget mencari tahu. Oh, ini bayarnya bagus Bu, ayo Bu, dipepet terus saja. Ini bagus, ini keren nih, banyak banget nih impor dari Indonesia misalnya. Atau misalnya, aduh Bu, hati-hati, yang ini bayarnya nggak terlalu bagus. Ini agak buruk, ada pengalaman buruk dengan bayar ini, seperti itu. Jadi itu sangat amat membantu ya ITPC. Oke. Kendala distribusi, cari forwarder yang tepat. Dulu saya sebelum kirim lewat kapal itu sempat bingung. Aduh, ini gitu caranya piye, rancangannya seperti apa gitu ya. Nah itu kalau kita cari forwarder yang tepat, itu kita bisa dituntun sama dia. Bu gini aja Bu, oh nanti pokoknya gini aja Bu. Saya tuh kebetulan nemu forwarder yang bagus. Pak ini gimana nih? Ini kan lagi musim hujan, waktu kemarin Maret itu saya kirim ke Malaysia. Musim hujan Pak, nanti kalau di kapal sampai basah kehujanan produk saya rusak. Ini gimana Pak? Oh gini aja Bu, gak apa-apa Ibu kasih dos biasa, nanti dari kami akan kami wrap pakai plastik. Jadi sampai sananya nanti kalaupun kena tetesan air hujan gak apa-apa. Oh ya alhamdulillah, ya kayak gitulah. Jadi kita kan gak tahu apa yang terjadi di laut, ya kan? Udah ini bocor sampai kenain produk kita ya bahaya. Itu ya, jadi cari forwarder yang tepat. Terus pola pikir kreatif dan inovatif. Pasar global itu
luar biasa kompetitif ya. Pasti akan banyak kompetitor. Oh, mengenai keripik pisang. Hanya di Indonesia udah banget. Kalau di luar, kompetitor saya adalah Vietnam dan India. Karena mereka sangat amat murah kalau jualan. Tapi saya selalu bilang sama buyer, cobalah, coba dulu produk kami. Dicoba dibandingin. Kadang-kadang kok mahal sekali, kok berbeda sama produknya India, berbeda sama produknya Vietnam. Karena sebetulnya India itu adalah penghasil pisang nomor 1 terbesar dunia. Yang kedua adalah Indonesia. Tapi kan Indonesia pulaunya banyak ya. India itu banyak banget pisangnya, jadi dia bisa jual lebih murah. Kalau udah seperti itu saya akan bilang, coba dirasain dulu. Dan India itu biasanya hanya ada rasa manis dan asin, nggak ada rasa-rasa kayak kita punya, kayak gitu. Jadi jangan takut, tapi kita juga harus selalu kreatif dan inovatif. Contohnya adalah apa? Kalau misalnya keripik pisang saya nggak mau, oh enggak lah, keripik pisang sudah banyak, saya sodorkan produk lain. Saya juga ada nih tepung pisang, saya juga ada cookies, ada yang lainnya seperti itu. Nanti biasanya mereka akan terus melihat, nah, gitu. Contohnya yang unik adalah rempah-rempah Indonesia itu luar biasa unik. Ada yang bisnis di rempah-rempah enggak? Oh ibu, nah itu pasarnya luar biasa tuh kalau untuk ekspor, benar. Jadi hampir di tiap saya pameran dimanapun pasti ada rempah-rempah yang dicari. Rempahnya diapain bu? Udah dibikin sambal atau dibikin bumbu atau masih rempah-rempah mentah? Wedang, oh wedang bu, seruni, ada yang itu luar biasa. Itu merupakan ini ya bu, terobosan. Dan ibu nanti kalau celung, misalnya punya wedang, celung atau seruni celung, tangannya mengendal. Dipengin satu-satu kayak saya kok kebetulan nggak bawa sampel hotel, oh bawa satu. Jadi produk kami itu sudah bekerja sama dengan 8 hotel di Jogja, 5 hotel di Jakarta, 1 hotel di Bandung, Swiss Band Hotel. Di sini saya di Ibis, di ini Greenhouse, ada juga di Alanang, ada juga di Atrium Resort, sama di Sakuria. Nah ini kalau dikemas kecil-kecil ini dibelinya cash loh. Jadi nggak konsinyasi karena ini diberikan di kamar-kamar hotel. Jadi di sebelah aqua, di sebelah teh kopi ada ini. Nah, akan sangat menarik kalau ada wedangan, apalagi itu hotel-hotel yang di Jogja. Ya, ditawarkan saja. Ya, gitu. Selain juga nanti harus cari pasar keluar juga ya Bu. Oke. Next, pola pikir orientasi jangka panjang. Berpikir strategis dan berkelanjutan. Nah, sekarang yang paling diminati oleh buyer itu apa? Teman-teman tahu nggak? Perusahaan yang sustainable itu yang paling diminati. Jadi di company profile saya itu saya masukkan sustainability impact yang ada di perusahaan kami. Contoh adalah kulit pisang kami itu tidak kami buang, tapi kami olah menjadi makanan ternak, menjadi makanan labor dan makanan cacing. Sama juga ekoenzim. Nah, dengan diolah seperti itu, buyer akan mikir, oh ternyata sampah pun bisa diolah. Terus yang kedua, sustainability impact yang lainnya adalah saya untuk pembuatan tepung pisang itu kita tidak menggunakan gas maupun listrik, tapi menggunakan yang namanya solar dryer. Jadi kalau mau main ke Bandananya silakan untuk melihat solar dryer kami sehingga tidak pakai bayar listriknya tidak bengkak, tidak ada membutuhkan gas juga. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah kami punya juga sustainability impact di kemasan. Jadi kalau di dalam kemasan itu kadang-kadang buyer itu terus pada senang karena apa? Kemasan kami sudah saya kasih gambar kota bunga di tiap kemasan bahwa kemasan ini setelah dipakai akan bisa digunakan ulang sebagai polybag. Ya. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya kecil, tapi ini sangat berdampak. Karena apa? Artinya kita, usaha kita ini juga memikirkan sustainability, memikirkan dampak terhadap lingkungannya. Jadi bukan cuma bikin dijual waste, dari sampah satu ke waste. Nah itu juga pentingnya. Kenapa produk kita zero waste?
tempat saya produknya alhamdulillah zero waste karena sampai sampah pun semuanya kami olah. Gitu. Fokus membangun brand. Jangan lupa branding itu perlu. Jadi semakin banyak kita bekerja sama dengan orang, branding kita semakin jadi. Oke. Jadi sekarang banananya juga kerjasama dengan PMI. Jadi kalau teman-teman ada yang donor darah, sekarang pakainya produk ini. Kalau dulu Biskuat, sekarang diganti. Kalau di Sleman ya. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi semakin banyak kita punya buyer di luar negeri, portofolio kita juga semakin banyak dan branding kita juga semakin banyak. Yang ketiga juga fokus memperluas jaringan. Jadi jaringan itu diperluas. Kadang-kadang ada pepatah yang bilang banyak teman, banyak rezeki, butuh banyak anak, banyak rezeki. Atau teman itu adalah rezeki, itu memang betul. Jadi saya kadang-kadang dapat bayar itu juga dari teman. Enggak, aku boleh bayar loh oleh boleh keripik pisang. Pakai ya. Lah, akhirnya apa? Akhirnya kita dapat. Coba kalau kita nggak punya teman atau nggak berteman sama dia, nggak punya kesempatan itu. Gitu. Kadang-kadang juga dengan banyaknya link, kita bisa nge-link ke kementerian, kita bisa nge-link ke dinas dan semuanya itu nanti nggak terasa itu kadang-kadang ada aja tawaran-tawaran buat kita gitu ya. Membangun hubungan dengan buyer di luar negeri. Kalau buyer di luar negeri, jadikan sebagai apa? Sahabat. Saya itu kalau di buyer saya di Malaysia ya, saya hanya bilang, aku besok mau ke Malaysia, ajak apa? Mau pameran gas? Dijemput di bandara, diajak makan, diajak ke pabriknya, ini loh aku lagi bikin ini. Bener-bener kayak teman. Nah, terus sampai di Indonesia pun dia pasti akan ngomong, oh kan aku ke Indonesia ya, ayo silakan. Tapi juga demikian gantian. Begitu dia di sini ya tak jemput lah, tak ajak kemana, diajak makan kayak gitu. Jadi dengan kalau bayar kita gitu kan, itu rasanya tuh makin deep ya, makin dalam. Terus dia itu jadi nggak percaya banget sama kita, terus dia nggak eman gitu, mau order banyak pun nggak eman. Jadi kalau sudah ada bayar, tolong dijaga dan anggap dia sebagai teman, gitu ya. Oke, ya, pola pikir, peluang dan resiko. Peluang dan resiko, kadang-kadang memang ekspor itu ada peluangnya, tapi apakah ada resikonya? Banyak. Apa bocorannya? Contohnya, dia mesti bayarnya nanti bayar. Banyak kasus itu. Ya kan? Banyak mbak, gak cuma ada. Nah, makanya kita harus punya pola pikir yang bagus. Yaitu apa? Kalau ada buyer yang kira-kira mau order kita kasih kontrak. Kan di awal pasti ada kontraknya. Itu nanti kita harus ada aturan mainnya. Contoh, begitu PO turun, bayar 50%. Begitu BL turun, 50%-nya dibayar, kalau enggak kapal enggak bisa jalan. Itu bisa kita atur. Jadi 50% pada saat PO turun, lumayan bisa beli bahan, ya kan? Terus pada saat sudah masuk ke kapal, BL sudah terbit, kita kirim ke buyer. Ini BL sudah terbit, tapi kapal belum berangkat. Jadi tolong ditransfer dulu, biar kapalnya bisa berangkat. Karena kalau gitu, kalau kita belum bilang, Pak, tolong jalanin, nggak akan jalan. Tapi nanti kalau kita udah, Bu, jalanin ya, oke, silakan jalan. Nah itu artinya kita nggak nanggung resiko. Si buyer nanti pasti udah bayar toh, jadi kan nggak masalah kita, nggak akan kapusan. Contohnya kayak gitu ya. Terus kembangkan mindset untuk dapat melihat peluang di tengah ketidakpastian. Kalau memang lagi tidak pasti itu, tolong teman-teman cari peluang ya, cari gimana sih caranya supaya bisa usaha kita bisa jalan. Ada beberapa teman yang sekarang ini sampai, aku bertahan, gue syukur, gue bertahan, iso yuk maju. Jangan cuma bertahan, begitu ya. Oke, ini tuh banyak banget materi saya, jadi pola pikir keterbukaan ya. Jadi seperti tadi preferensi rasa, kebiasaan makan, norma sosial. Kalau di Arab Saudi, beda lagi. Di Arab Saudi itu semuanya serba besar. Makan menunya besar. Saya tuh kadang kalau beli makan di sini, makan itu porsinya itu banget gitu. Nah, demikian juga kalau kita mau jual produk di Arab, kalau kecil-kecil itu nggak suka. Kalau untuk keripik itu dia minimal 350 gram, 500 gram. Yang bisa
istrinya ada beberapa, keluarganya juga banyak. Nanti kalau dia makannya sedikit, belinya sedikit, ya nih, gitu ya. Jadi itulah yang terjadi. Oke. Nah ini pola pikir kolaboratif. Kita harus bisa kerjasama ya teman-teman. Jadi jangan anggap orang yang punya produk sama dengan kita itu adalah saingan. Jangan. Tapi dengan kolaborasi justru kita bisa memenuhi. Misalnya sekarang ya kopi. Wah saya punya kopi pak. Oh wah kopinya enak bagus gitu. Kopinya dari mana? Dari sini. Berapa tinggiannya? Oh ini Arabica. Arabica itu di atas 1000 mdpl misalnya. Oh, oke, saya mau ini 2 kontainer. Padahal kapasitas kita belum 2 kontainer. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kita memaksakan diri? Pasti malah resiko ekspor. Tapi kalau kita punya teman, punya mitra, itu bisa banget kita bekerja sama. Pak punya yang spesifiknya kayak gini enggak? Kopi Merapi misalnya. Oh punya. Nah, terus saya Pak, aku punya order nih. Ayo kita kolaborasi. Biar bisa jadi 2 kontainer. Kadang-kadang perlu seperti itu ya. Karena sekarang ini sudah tidak lagi zamannya saingan ya, tapi sudah harus kolaborasi. Terus yang selanjutnya juga bekerja sama dengan distributor lokal. Kadang-kala kita itu nggak ngerti bayar iki sopo gitu. Aku piye kok caranya dapat bayar, nggak ngerti. Tapi kalau ada distributor yang memang dia punya bayar di luar negeri nggak apa-apa juga biar kita titip ke dia. Kalau seperti itu dia namanya trader ya. Kalau seperti itu kita nggak usah mikir nggak usah mikir idiku lewat opo, biaya-biayanya opo wae, nggak usah mikir. Tapi dia semua yang memikirkan. Tapi minusnya adalah kita tidak akan tercatat sebagai eksportir. Jadi yang tercatat sebagai eksportir ya tradernya, bukan kita. Kita kalau tercatat kalau sudah ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan juga COO, Certificate of Origin, itu nanti baru tercatat seperti itu, oke? Tapi nggak apa-apa, karena apa? Yang penting itu sekarang cuan, ya kan? Pokoknya ngaku lah barangnya payu, kita bisa banyak karyawan yang bisa hidup dengan kita, seperti itu. Nah ini yang tadi ya. Riset pasar, perizinan, logistik, pemasaran, dan perencanaan keuangan. Nah ini riset pasar produk ya. Regulasi impor, perizinan yang dibutuhkan di negara tujuan apa? Itu kita harus tahu. Contoh, kalau untuk Saudi Arabia kita harus punya yang namanya Saudi Food and Drug Authority atau SFDA. Untuk Amerika saya tadi sudah spill butuh FDA atau Food and Drug Authority of America. Di Cina harus ada yang namanya GICC. Itu untuk masuk ke pasar Cina. Ada beberapa yang tidak perlu seperti itu, tapi ada negara-negara yang memang mengharuskan seperti itu. Kita juga harus tahu persis. Contohnya ini, saya mau ada buyer Cina yang mau ini ke saya, tapi saya nggak punya. Aduh, saya nggak punya GICC. Aduh, tidak bisa. Di sini wajib GICC. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk? Ya, saya cari GICC. Seperti itu. Alhamdulillah saya menang di beberapa kompetisinya Pertamina dan ini mau dibiayai sama Pertamina untuk GICC. Yang cewek-cewek sudah pernah ikut Pertamina Foundation belum? Women Trainer Pertamina Foundation. Oh, harus ikut. Lumayan hadiahnya. Satu hadiahnya, 2 nanti jadi dikenal sama Pertamina. Gitu ya. Oke. Ya. Perizinan dan legalitas harus punya, apalagi kalau kita memang sudah berniat untuk ekspor. Ini tidak perlu hanya di makanan saja ya, tapi untuk produk kerak pun juga demikian. Ada yang produk kayu harus punya SPLK gitu ya. Jadi macam-macam perizinannya. Pahami regulasi impor, pahami regulasi ekspor. Nah ini adalah contoh-contoh perizinan yang saya miliki, yang Banana miliki. Kami sudah ada BPOM, sudah ada badan hukum, sudah ada juga halal PRT, SNI, HAKI atau merek penting banget ya. Terus juga co-branding ini Jogja Mart. Ada yang sudah punya co-branding di sini? Sudah ya? Ya, bisa masuk ke Bandara Jia. Ya, terus ada TKDN, SFDA. Itu kami juga punya untuk pasar Saudi Food and Drug Authority ya. Terus sama juga HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point.
Oke. Nah, logistik dan pengiriman, pilih jenis pengiriman yang tepat berdasarkan jenis produk. Contohnya adalah apa? Kalau misalnya produk kita frozen, nggak mungkin kita pakai kontainer yang biasa-biasa aja. Pasti kontainernya harus yang freezer, mahal memang. Tapi kalau nggak gitu yuk, sampai baru di tengah jalan udah rusak. Terus untuk buah segar itu juga harus menggunakan yang freezer juga, karena kalau sampai sana bisa busuk, apalagi kalau pisang ya. Nah, bekerja sama dengan logistik, asuransikan produk untuk menghindari risiko. Kadang-kadang kita nggak tahu resiko yang menghadang kita di depan itu apa. Kalau misalnya sampai kontainernya belum dan kita nggak ada asuransi, sehingga bisa kita lah, sana nggak mau tahu bayarnya. Tapi dengan asuransi tambah sedikit, tapi kita bisa aman. Nah ini masalah dari penjualan. Ikuti pameran dagang berskala internasional. Gak harus di luar. Pameran dagang atau ya ketemu sama buyer itu bisa juga di lewat TEI atau Trade Expo Indonesia, ada di Jakarta. Nah alhamdulillah tahun lalu dari Sleman partisipasi ya, banyak yang berangkatkan ke sana. Tahun ini ada betul. Tahun ini TEI ada betul. Waduh sayang sekali. Tahun ini TEI gimana Bu? Oh gitu. Oh Bu apa namanya? Efisiensi ya Bu ya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya dari dinas tidak ada, kita bisa cari-cari dari di luar ya teman-teman. Ini saya, insya Allah mau dapat dari Pertamina sama Astra. Nah, Astra itu gimana kok bisa dapat? Karena kita ikut kompetisinya. Ikut kompetisinya nanti akan dipilih. Ini sudah masuk 100 besar, nanti akan dipilih 20. Tapi kalau dari Pertamina nggak dipilih, tapi kita sudah memang dari tahun kemarin saya ikut di Pertamina. Jadi tahun ini juga selalu diajak. Jadi kesempatannya luar biasa, banyak banget buyer yang datang ke sana ya. Jadi dengan ketemu buyer langsung, merasakan produk kita langsung itu akan menyenangkan gitu. Kita bisa langsung ketemu daripada kita saja email-emailan. Kita bisa nawarin produk kita ke customer itu dengan email. Tapi kebanyakan apa? Gak dibaca. Gak dibaca. Terus yang kedua adalah business matching. Atas perdagangan Australia itu sering banget mengadakan business matching. Dia punya buyer, dia adakan business matching dengan UMKM Indonesia. Nanti TikTokannya ada, produk kita dipesan. Jadi banyak sekali Pak Haris itu bagus atas perdagangan. Jadi dia selalu membawa buyer-buyer Australia, misalnya datang ke TEI atau mungkin kalau nggak bisa datang ya dengan Zoom meeting kayak gitu. Zoom meeting masih lebih mending daripada email ya. Oke. Terus ikuti business matching tadi ya. Business matching dengan buyer. Saya tuh sering banget ikutin business matching. Karena apa? Karena saya sering banget ngikutin IG-nya orang-orang. IG-nya kementerian, IG-nya atas perdagangan, ITPC semua kan ikutin. Jadi kalau dia open call, business matching dengan buyer, saya pasti datang. Nek katut ya alhamdulillah, orang katut ya rezeki. Sesuk datang nek. Gitu. Jadi rajin-rajinlah follow kementerian-kementerian ya. BSN, Badan Standarisasi Nama Bank Indonesia. Di sini ada sudah jadi binaan Bank Indonesia belum? Belum ada ya. Setiap tahun Bank Indonesia buka binaan. Jadi kalau sudah dibina Bank Indonesia nanti enak banget kita pameran kemana-mana diajak, produknya sering dibeli. Mereka itu kalau ada acara selalu membeli produk-produk dari UMKM gitu. Terus juga buat website menarik dan berbayar. Ada yang udah punya website? Wajib ya website. Tapi kalau bisa websitenya jangan website gratisan. Karena apa? Karena buyer itu selalu melihat kita dari website kita. Karena kadang-kadang kalau dia nggak ketemu sama kita, pasti dia tanya punya website, punya. Nanti kita coba gratisan. Wah ini perusahaannya dia ini. Apalah baru lagi mau sama website gratisan gitu. Demikian juga saya atau kita sebagai seller ya, sebagai penjual. Kalau ada pembeli saya dan dia punya website, pasti tak bilang website gratisan apa berani. Nek gratisan itu kayaknya kurang munafik. Jadi hati-hati. Oke. Terus manfaatkan
Banyak banget platform itu. Kalau teman-teman bisa ikut jualan di situ, luar biasa nanti. Kalau pas dapat ordernya bisa benar-benar besar. Terus bangun jaringan dengan distribusi global ya, distributor. Tadi kan distributor Indonesia sebagai trader. Kalau kita kenal distributor di luar, bangun jaringan dengan dia itu makin cuan nantinya, makin bagus. Terus manfaatkan e-commerce nasional. Ada Shopee Export. Sudah ada yang punya Shopee Export? Atau Shopee biasa? Shopee biasa. Nanti kalau kita bagus, lama-lama akan ditawarin untuk Shopee Export. Badanannya sudah di Malaysia sama di Singapura. Jadi kalau ada orderan dari sana, kita bisa langsung kirim. Ongkos kirimnya murah banget. Buat dia ya, buat pembelinya murah banget gitu. Nah itu enaknya Shopee Export karena jangkauan kita bisa jauh lebih luas. Nah ini adalah pameran internasional yang pernah saya ikuti contoh-contohnya. Dan dari semua ini saya dapatnya fasilitas semua. Kalau disuruh mandiri, boten kuat karena mahal. Stand di sana tuh mahal sekali ya. Jadi ini yang pertama dulu 2022 itu saya disuruh diajar sama BNI Expora. BNI Expora selalu mencari UMKM potensial. Sudah ada yang masuk ke BNI Expora? Mau saya kasih linknya? Link untuk masuk ya. Nanti saya titipkan ke guru yang tinggi ya Bu. Kalau ada grupnya mungkin bisa di-share. Ya. Pernah? Ya itu teman-teman udah di-share belum Bu? Belum. Ya nanti di-share aja Bu. Ya alhamdulillah berkat BNI Expora sekarang produk kami juga masuk ke BNI Emerald Bu. Boleh nanti saya share-kan ini. Jadi badanannya sudah masuk ke BNI Emerald juga. Jadi BNI itu kan kalau di bank punya kayak prioritas lah, BCA prioritas. Jadi kan di sana sing duitnya gede-gede lah di atas 1 miliar gitu. Nah itu kan pasti ada snack, ada minum di ruangan ya. Jadi nggak kayak kita ngantri, nggak kayak saya ngantri gitu. Tapi mereka udah duduk nyaman, dikasih minum, kasih snack. Nah snacknya itu salah satunya dari kami. Nah ini juga awalnya juga dari kenalan sama BNI Expora. Terus ini diajak ke Hongkong juga sama BNI Expora. Terus TEI yang pertama itu karena kami menang pangan award, terus diajak sama Kementerian Perdagangan untuk ikut pangan award. Untuk ikut TEI. Terus Migas Expo Malaysia ini yang di bawah ini kami diundang sama Atas Perdagangan Indonesia di Malaysia. Terus Jeddah Expo di Arab Saudi ini kami diundang sama Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Terus ke Singapura ini kami diundang sama Bank Indonesia. Jadi difasilitasi Bank Indonesia, diberikan tiket, produknya dibeli, sampai sana cuma dibagi-bagi. Terus sama tempat hotel juga disiapkan juga. Terus yang selanjutnya FTI lagi, jadi hampir tiap tahun kami TEI. Terus SFH Korea ini juga diajak sama BNI Expora. Sama ini Koima Fair. Ini terakhir kemarin sama Pertamina diajak ke Korea. Terus bulan depan saya ke Osaka Expo. Kemarin sudah sempat ke Osaka Expo, tapi yang ini baru produknya doang. Ya kalau besok sama saya nanti Agustus. Oke. Jadi dengan kesempatan seperti ini ya, kesempatan pameran-pameran ini enak. Apa? Kita bisa jualan tapi sambil jalan-jalan. Ya. Usaha yang baik itu yang gimana tahu teman-teman? Usaha yang baik adalah usahanya jalan. Usahanya jalan-jalan. Setuju kan, Dek? Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kita bikin bagaimana usaha kita itu bisa berjalan tanpa kita. Tapi bukan berarti berjalan tanpa kita tapi terus hasilnya elek, bukan ya. Tetap semuanya bisa berjalan dengan baik tapi kita tidak perlu ada di situ. Jadi bikinlah seperti itu. Ya. Jadi misalnya saya ke Jeddah Arab Saudi. Sekalian umroh 15 hari, pameran 5 hari, umroh 10 hari. Nah seperti itu kan nggak mungkin kalau misalnya tempat saya orang mampu diproduksinya mandek lah, tapi ya. Jadi tetap kita bikin, kita punya sistem. Bagaimana kita bisa melihat semuanya itu walaupun kita sedang jauh. Harus dibikin seperti itu. Atau namanya ini ya, apa sih autopilot gitu ya. Oke. Nah gitu. Terus kalau di pameran-pameran seperti ini, kalau bisa usahakan dapat bayar, ya. Kita udah jauh-jauh loh, kesel loh, tinggal ke SKB, nggak anak barang, atau nggak bayar rugi. Nah ini salah satu contoh bisnis matching. Ini kemarin saya bisnis matching
setting sama BPKH. Memang orang Indonesia, tapi dia yang pegang haji umroh. Kalau kita bisa masuk ke situ camilannya, wah, omsetnya luar biasa. Karena haji umroh itu orang Indonesia banyak banget. Ya kan? Nah ini bapak ini yang BPKH yang menyelenggarakan catering haji. Terus yang ini adalah dengan bayar ejik. Kemarin waktu BSI International Expo, kebetulan saya dapat bayar ejik ini. Nah ini bapak ini adalah penerjemah. Karena pakai bahasa Arab saya nggak dong. Jadi ini penerjemahnya. Terus ini yang kemarin ke Korea. Oke. Nah ini di Korea barusan dapat kabar saya ada orang Korea yang tertarik dengan cookies kami dan mau dibeli 100 ribuan tuh aku makan. Kita masih manual ya, jadi ya mau nggak mau harus beli mesin otomatis nanti. Nah ini adalah MOU. Jadi kalau teman-teman sudah dapat bayar, nanti usahakan untuk MOU atau Master of Understanding. Jadi di situ dijelaskan, saya mau beli ini dengan segini selama dan kontrak ini selama 1 tahun atau selama 2 tahun atau berapa tahun, dan akan diperpanjang otomatis seperti itu ya. Contohnya ini waktu saya di Malaysia. Di Malaysia saya nggak nyangka sama sekali karena dapat bayar, dan yang nggak nyangkanya lagi adalah pada saat tanda tangan disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia. Saya sama sekali ya, aku betul-betul pisang orang saya ketemu Wakil Perdana Menteri gitu ya, nggak pernah mimpi. Tapi ya alhamdulillah gitu. Jadi disaksikan karena ini bayar saya dari Malaysia dan ini Wakil Perdana Menteri sebesar kasta. Cuman yang paling membekas di hati saya itu adalah pada saat saya habis tanda tangan, terus kan foto bersama Kimi, yang bapak itu kan masih gini, terus dia itu yang nyari saya gini, Pak, Wakil Perdana Menterinya, saya pikir saya bisa pergi, gitu. Saya udah mau pergi malah dia jalan terus, Indonesia, saya gitu, wah terus bapak itu kan tunjuk dia sama terus gitu, terus saya langsung bilang, apa dari atas? Pengasih dikatakan, ya Allah, bapak dari pengasih gitu. Iya, terus dia cerita nenek saya dari pengasih asli, ibu saya orang Indonesia tapi menikah dengan bapak saya orang Malaysia. Dan sejak lahir saya ada di Malaysia. Nenek saya sudah meninggal dan sekarang rumah di Pengasih masih ada, dipakai untuk cucu-cucunya yang lain lagi. Terus saya sekarang sudah ada bandara ya, gitu pakai bahasa Indonesia kata-kata. Iya bapak, udah ada bandara, bagus sekali bandara. Udah gitu saya didorong sama itu, sama ajudan-ajudannya. Itu si bapak masih mau ngobrol kan? Saya masih ditarik gini. Gimana ya aku gitu dorong ke bapak, nanti kita ketemu lagi ya. Saya mau ini. Karena saya pameran ada di lantai 3. Nah itu tanda tangannya di lantai 4. Saya buka WA terus tanda-tandanya belum buka, ini jam 9 kemana? Karena saya nggak pamit kalau saya mau tanda tangan di atas. Taunya stand saya belum buka gitu, akhirnya saya tunggu. Terus saya naik lagi, ternyata bapak udah pergi. Maksud saya kalau misalnya di situ masih ada, mau saya ajak ngobrol lagi gitu, karena sepertinya dia sangat senang gitu. Alhamdulillah itu sangat-sangat berkah. Nah yang selanjutnya ini adalah bayar kamera. Ini ada Bianti, waktu itu sebagai saksi. Kita tanda tangan DPI kemarin tahun 2024. Dan ini adalah bayar ejik. Bayar ejik yang tadi bisnis matching ternyata mereka suka dan langsung minta MOU. Seperti itu ya. Jadi memang kesempatan kalau teman-teman ini MOU ya kita MOU. Maksudnya kalau MOU itu dia tertarik, kita langsung minta kontrak. Paling tidak nanti kalau nggak gitu tidak lepas. Gitu ya. Oke. Nah ini macam-macam biaya. Sebetulnya biaya ini sangat kita butuhkan. Jangan pernah memberikan harga kebayar itu harga ini ya, apa namanya, harga produk kita kalau untuk usaha misalnya. Karena ada biaya-biaya yang nantinya kita tidak tahu ini ternyata sangat diperlukan. Contoh, kalau misalnya kita ekspornya hanya lewat teman, udara jauh lebih sederhana. Hanya ke EMS, ke kantor pos, sudah bikin packing list, invoice selesai. Tapi kalau sudah lewat laut atau kontainer, ceritanya kan berbeda. Ada yang namanya ocean freight. Ocean freight itu adalah biaya ongkos kapalnya. Tapi ada juga bill of lading. Bill of lading itu adalah surat kapalnya itu kita yang bayar. Kalau misalnya FOB, jadi itu 10
banget. Ya, banyak. Terus ada custom clearance, ada handling fee, ada COO mah kurang 100.000. Tracking ke pelabuhan ini penting banget dipikirkan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. FOB ya Mbak, FOB gimana? Semarang atau Jakarta? Harus dijelaskan. Semarang, Surabaya atau Jakarta? Karena biaya trackingnya beda banget. Di Semarang iso murah, Jakarta bisa 2 kali lipat. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu harus dipikirkan biar kita tidak boncos. Sebetulnya saya ada tuh kalkulator, namanya kalkulator ekspor. Tapi nanti teman-teman bisa lihat juga kalkulator ekspor ada di Google. Jadi kalau dengan kalkulator ekspor kita bisa tahu sing kudu dilebok iki apa wae. Jadi kalau pada saat kita ngasih harga ke buyer, itu biaya sudah itu. Seperti itu, ya. Terus di sini nanti ada keterangan. Nah, ada macam-macam metode pembayaran internasional atau ikutan. Jadi buyer itu kadang-kadang gini, Mbak, ini sistem pembayarannya apa? Export atau FOB atau CIF atau CFR. Jadi kita harus betul-betul memahami sebetulnya Incoterm itu banyak banget. Tidak hanya ini, tapi saya ambil ini yang paling mudah dan paling sering digunakan. Contoh, export itu adalah harga pabrik. Kalau mereka mau export, Pak, ini saya kasih harga export. Kita nggak usah mikir biaya-biaya, tadi nggak usah mikir. Karena export itu adalah biaya yang keluar dari gudang kita atau dari pabrik kita. Kita kasih harga retail misalnya 15.000, tapi kalau ekspor harga di kami 12.000 Pak, misalnya. Ya wis rolas sewu. Itu harga tidak ada biaya apapun. Ada biaya yang dikeluarkan, itu nanti yang akan bayar adalah buyer. Terus yang kedua adalah FOB, free on board. Kalau free on board itu berarti harga kita harus dihitung barang sampai di pelabuhan dengan detail seperti tadi. Ya, jadi ada 10 US, ada ini. Kalau kemarin contoh soal saya kirim ke Malaysia LCL 2 CPM. 2 CPM itu nggak banyak. Saya kirim ke Malaysia itu 2 CPM itu 2 meter kubik. Itu total pembayarannya, produknya adalah 3.200 pack. Saya total bayar sudah sampai ke Malaysia nya sana 2,8 juta. Nggak mahal. Karena apa dibandingkan sama udara larang banget. 1 kilo aja 500 ribu. Nah, itu 2,8 kalau kita sudah punya patokannya, berarti 2,8 dibagi 3.000. Kok murah? Nanti 1.000. Nah, ya kan? Jadi kalau nanti ditambahkan satu produk saya tambahkan 1.000 aja deh. Berarti sudah cukup gitu ya. Bisa waktunya? Mohon izin dulu Mbak, saya mau ke kantor. Nanti kamu dilanjutkan, nanti ini mau cuma pengumuman aja. Bapak Ibu ini kalau Bu Tombol itu ada kan kopi, ada snack, ada air mineral lagi, silakan untuk nggak apa-apa ya Mbak. Ini saya sampai setengah 3 ya Bu. Saya mau ke kantor dulu ya. Monggo Mbak Sofi nanti bisa free ya. Ada snack, ada air Bu, mineral. waktu saya sampai jam? Sampai jam. Oh iya, oke, kurang sedikit ya. Nanti saya selesaikan. Mohon izin dulu ya Bapak Ibu ke kantor sebentar. Saya sama siapa nih Bu? Saya sama siapa di sini? Saya sama siapa? Masih ada? Oke. Oh siap. Tahu nggak? Siap. Jin, baik. Jin. Oke. Jadi gitu ya. Kita harus betul-betul memahami. Ada satu ini lagi. Ada juga CFR, itu cost dan freight. Kalau cost dan freight itu adalah biaya kapal. Banyak biaya termasuk biaya kapal dari barang dari kita, termasuk biaya kapal itu kita yang bayar. Itu jauh lebih mahal ya. Kalau FOB tadi kan cuma sampai pelabuhan, nggak sampai ke biaya kapal. Kalau sudah sampai biaya kapal, berarti namanya CFR. Terus ada CIL, itu cost insurance freight. Ini tambahin biaya kapal plus asuransi. Namanya CIL ya. Oke, itu sudah ada jam 3 ya. Enggak apa-apa. Saya soalnya juga mau ke Jakarta, mau ada pameran. Teman-teman enggak ada yang ikut ya atau mungkin nonton ada Minabaya. Bagus banget pameran. Mempertemukan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Aeon, nasional di desa-desa. Nah ini
habis dari kami. blog itu benar-benar Jadi enak loh dari jadi contohnya kalau dokumen ekspor, kalau kita mau ekspor apa saja sih yang harus disiapkan? orangnya lincah. Yang pertama adalah invoice, Memang orangnya lincah. invoice wajib. Yang selanjutnya adalah packing list. Packing list itu, nah invoice itu kan ada harganya. Kalau Dia packing list ya ada pengalaman karena dia harganya. pelaku. Tapi packing list adalah berapa kardus toh? Ya, makanya Kardusnya dapat itu namanya pengalaman piro banyak toh. karena Nah, dia produknya pelaku. piro itu adalah packing Mulai list. dari Jadi packingnya saja, tidak ada harganya. Terus ada yang namanya health certificate. Ini kalau produk kita makanan. Kalau non makanan tidak perlu. Health certificate satunya di mana? Di BPOM. Jadi caranya di BPOM. Kalau BPOM kita berangkat dari kapal di Semarang, carinya di Semarang. Tapi bisa online. Tapi kalau BPOM lewatnya Jakarta, ya carinya di BPOM Jakarta dan bisa online. Cuma kan dalam larung. Kalau tanpa itu, nanti produk kita bisa ditolak di negara tujuan. Ini produk makanan. merintis pelan-pelan kayak dia ini. Syaratnya mau cari health certificate gampang nggak mbak? Gampangnya itu karena apa? Lama-lama lah kepenuh. Cuman perlu perizinan yang kita sudah punya. PIRT boleh, Cuma kita halal boleh, ya. apa? Terus lagi apalagi COA. Ada yang tahu COA nggak? Iya, COA itu hasil tes produk kita. Jadi produk kita nanti kan ada dites di laboratorium. Nah itu tidak boleh lebih dari setahun. Cek dulu itu mantap. Kalau udah setahun itu udah kosong. Jadi kalau mau ekspor pastikan COA-nya masih ada. Kalau sudah nggak apa namanya sudah nggak berlaku, segera cari COA. Punya kebun Daripada sendiri. nggak Kalau min gampang nanti. Saya dulu waktu pertama kali bikin dasar kita bingung banget. Karena dia mesti nanya sama siapa dan COA itu ternyata habis baru bulan sebelumnya. Kita nunggu lagi 2 minggu untuk hasil COA gitu ya. Terus ada bill of lading itu kayak gini nih. Jadi bill of lading ini memberitakan bahwa pengirimnya siapa, tujuannya kemana, terus ini kapalnya pakai kapal apa, Karena seperti kalau itu ya. yang dua itu tidak. Terus itu masuknya banyak. kapal kapan, terus nanti sampainya kapannya ada. Setiapnya itu Terus ini ada EPEB, pemberitahuan ekspor barang, Outbound Manifest. Kalau misalnya teman-teman Kalau yang dicampur mesti pakai ada dia jadi itu. banyak. Iya kan, itu nanti Iya. atas namanya orang. Tapi kalau kita sudah kirim sendiri, jadi atas namanya kita. Jadi kita bisa kadang-kadang di apa ya, diikutkan banyak pameran itu karena Ada sudah tahu kita sendiri tapi dalam satu kotak. tidak pernah. Nah, cara menghitung konten. Orang kan nggak sepenuhnya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, saja nih, sak kontainer itu yang butuh berapa dus toh? Itu kan nggak ngerti. Kalau nggak ini, oh misalnya kopi saya di pack satu packnya isi 100 saset, nah tapi satu kontainer itu yang pack pak, pirang dus, nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti bayar juga jadi bingung lagi. Iya aku tuh mau beli seberapa besar itu kan dia nggak ngerti. Kalau kita aja nggak ngerti ukuran dus kita itu bisa isi kontainer itu sampai berapa dus gitu untuk kontainer. Nah, caranya adalah ini. Ini yang lebih mudah dari yang bawah, gigakalkulator.com. Dari situ nanti teman-teman bisa ngecek. Misalnya ada boxnya teman-teman 30 kali 30 kali 25 misalnya. Masukin aja 30 kali 30 kali 25. Dijebret langsung keluar. Nek dengan ukuran box itu berarti satu kontainer isinya ini. Nah, itu yang paling penting buyer tahu, harus tahu gitu. Jadi begitu. Jadi ini adalah cara menghitung berapa sih sebetulnya produk kita kalau satu kontainer gitu ya. Kode HS, ada yang sudah tahu kode HS? Kode HS itu biasanya selalu ditanyakan sama buyer karena ini lebih HS-nya berapa untuk mengetahui apakah produk tersebut ditolak di negara sana atau tidak. Itu penting banget kode HS. Carinya di mana? Di Google. Di Google. Di Google bisa ya. Jadi ini pun semuanya lewat Google. Cara hitung kontainer jangan lupa HS-nya juga kita harus tahu. Nanti HS untuk produk pisang berapa, HS untuk ini berapa, gitu ya. Jadi harus tahu persis. Nampung materi. Nah ini contohnya. Contoh dari gigakalkulator. Nanti search-nya hasilnya kayak gini. Jadi kalau ukuran kardusnya yang seperti saya tadi bilang, itu dia akan jadi 33 meter kubik. Nah, 33 meter kubik itu kita bisa tahu paketnya bisa berapa paket, bisa berapa dus, 1008 dus. Tinggal kita kalikan. Oh, 1008 dus kita kalikan satu dusnya 100 misalnya. Jadi kan 100.000
pack. Nah, gitu. Jadi kita bisa kira-kira ya 100.000 pack itu berarti saya butuh waktu sekian untuk bisa memenuhi, gitu kan? Karena kadang-kadang banyak tanya, kalau saya pesan 1 kontainer nanti berapa lama? Aduh, ada yang adik kurang ketika kayaknya ya wes kok dikit lagi nggak ngerti. Jadi sebelum kita bisnis matching dengan buyer atau ketemu dengan buyer, kita harus punya hitung-hitungan ini secara pasti. Jangan sampai kesannya kita nggak ngerti. Nanti soalnya kalau kita nggak ngerti itu kadang-kadang kayak, oh, kamu bukan pemiliknya ya, kamu reseller ya. Ada beberapa buyer yang kadang nggak suka kalau reseller. Saya mau langsung ke produsen. Karena apa? Bisa dapat harga lebih murah pasti, ya kan? Nyaman itu akan lebih enak. Seperti itu ya teman-teman. Kita ini sebentar ya. Oke, sudah selesai karena waktu juga sudah pas. Ini kereta saya juga jam 5, jadi saya harus kejar kereta. Ah, jadi ini adalah teman saya. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau main ke badanannya, saya persilakan. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu. Ini segera Bapak dari Bea Cukai nanti yang akan meneruskan. Ada pertanyaan nggak? Adakah? Ada nggak? Nggak ada ya? Bismillah. Bismillah semuanya bisa ekspor. Tahun inilah paling nggak tahun depan ya. Baik, sampai di sini paparan dari kami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari topik dari daya bahasa.